Shalom semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi tentang peran Allah dalam penciptaan. Nah, langsung saja kita mulai ya adik-adik. Kita perlu tahu dulu Allah itu sangat luar biasa dalam penciptaannya terhadap alam semesta ini. Hari yang pertama itu yang Tuhan perankan dalam penciptaannya itu menciptakan langit dan bumi. Nah, adik-adik, inilah hari pertama yang Tuhan kerjakan pada saat itu, yaitu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan bukan hanya itu juga, Tuhan menciptakan cahaya, adik-adik, karena Dia melihat bumi itu sedang berbentuk kosong dan sedang dalam keadaan kacau balau atau belum tersusun rapi. Jadi Dia menciptakan cahaya dan Dia memisahkan cahaya itu dari kegelapan, adik-adik, sehingga kita bisa mengetahui sekarang bahwasanya cahaya itu dinamakan itu siang, dan juga kegelapan itu bisa dinamakan itu malam. Baik adik-adik, kemudian peran Allah yang kedua itu Tuhan menciptakan cakrawala atau langit. Cara Tuhan menciptakan cakrawala ini dengan cara Dia memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah, sehingga terbentuk yang disebut dengan langit atau cakrawala. Kemudian hari yang ketiga, yaitu Tuhan menciptakan daratan dan lautan serta segala jenis tumbuh-tumbuhan, adik-adik. Nah, pada hari yang ketiga ini Allah mengumpulkan air di bawah langit dan menciptakan tanah yang kering, sehingga disebut dengan daratan. Dan juga tidak lupa Tuhan itu menciptakan lautan yang kita tahu sekarang sangat luas, sehingga tidak terjangkau dengan mata kepala kita sendiri. Dan juga Tuhan tidak lupa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang ada saat ini yang sudah kita ketahui sekarang. Kemudian hari keempat itu Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit. Nah, hari keempat ini Tuhan itu melihat bahwasanya tidak baik kalau tidak ada yang namanya benda-benda penerang. Jadi Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan juga bintang. Nah, Allah juga menciptakan ini supaya bisa menerangi langit dan juga bumi, sehingga Tuhan melihat bahwasanya semua itu baik. Dan fungsi benda-benda penerang ini bukan hanya itu saja, dia juga sebagai fungsi sebagai tanda waktu dan musim yang kita rasakan sekarang. Ada musim hujan, musim kemarau, musim salju, dan segala macam. Nah, itulah hari keempat yang Tuhan kerjakan. Kemudian pada hari yang kelima itu Tuhan menciptakan binatang di laut dan burung di udara. Jadi pada hari yang kelima ini Allah melihat bahwasanya tidak baik kalau hanya tumbuhan saja yang ada di bumi, sehingga Dia menciptakan hewan laut dan juga burung-burung di udara. Jadi semuanya itu diberkahi oleh Tuhan supaya hewan laut dan burung-burung di udara itu bisa berkembang biak semakin banyak di dunia ini dan memenuhi dunia ini. Nah, itulah hari yang kelima yang Tuhan lakukan. Kemudian hari yang keenam, Tuhan itu menciptakan binatang di darat, ternak-ternak, binatang yang melata, dan juga manusia. Nah, Tuhan itu menciptakan hewan darat karena dia melihat bahwasanya tidak baik saja kalau hewan laut dan burung yang di udara itu yang ada di dunia ini, sehingga Dia menciptakan hewan darat, hewan yang melata, bahkan ternak. Dan yang paling spesialnya itu Tuhan menciptakan manusia, yaitu kita sendiri, di mana manusia itu yang pertama adalah Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan manusia itu seturut dan segambar dengan rupanya, adik-adik. Jadi Tuhan juga memberi kuasa kepada manusia untuk menguasai bumi dan hewan-hewan, sehingga seluruh isi bumi ini manusia yang menguasainya, adik-adik. Dan Tuhan juga memberi tanggung jawab kepada manusia supaya menjaga dan melindungi apa yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, demikianlah hasil presentasi dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik semua, bisa menjadi bahan pembelajaran kepada adik-adik semua. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
like a Hellcat.